wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamul atammanil akmalani ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirina, amma ba'du. Fa nas'alullaha an yamunna alaina bil ilmin nafi wal amalis salih wa an yaftaha lana futuhal arifin wa an yufaqqihana fid din wa an yarzuqana al-ikhlasa fil aqwali wal a'mali, Allahumma amin. Jamaah Masjid Al-Husna yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam hari ini kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian rutin di malam Ahad di masjid ini. Semoga apa yang kita usahakan dari kebaikan ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pemberat timbangan amalan kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada keluarga beliau, para sahabat beliau. Semoga limpahan rahmatnya akan sampai kepada kita yang masih senantiasa mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang sudah dijadwalkan, masih pembahasan fikih dari kitab Matan Safinatun Najah. Dan alhamdulillah kita sudah masuk pada pembahasan syurutul wudu atau syarat-syarat daripada wudu. Baik, kita bacakan matannya, kemudian kita akan berikan penjelasan sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain, Allahumma amin. Syurutul wudu'i asyaratun. Syarat-syarat wudu ada 10. Al-islamu wat tamyizu wan naqa'u anil haid wan nifas wa amma yamna'u wusulal ma'i ilal basharati wa alla yakuna 'alal 'udwi ma yughayyirul ma'a wal 'ilmu bi fardiyatihi wa alla ya'taqida fardan min furudihi sunnatan wal ma'u tahuru wa dukhulul waqti wal muwalatu lidaimil hadath. Syarat daripada wudu ada 10. Namun ini bukan cuma menjadi syarat wudu, tapi juga merupakan syarat daripada mandi junub. Jadi ada 10. Yang pertama ada Islam, yang kedua ada at-tamyiz atau mumayyiz, yang ketiga adalah suci dari haid dan nifas. Kemudian yang keempat suci atau terlepas dari sesuatu yang menghalangi tersampainya air ke kulit. Kemudian tidak adanya pada anggota wudu atau anggota mandi junub sesuatu yang bisa merubah air. Kemudian pengetahuan akan kewajiban daripada wudu dan mandi tersebut. Kemudian tidak meyakini bahwa salah satu daripada yang diwajibkan dari wudu dan mandi bahwa itu sunnah. Kemudian bersuci atau berwudu dengan air yang suci dan mensucikan. Kemudian masuknya waktu, dan yang ke-9 dan ke-10 adalah berkesinambungan. Ke-10 adalah berkesinambungan untuk orang yang daimul hadas. Baik, kita jelaskan satu persatu. Baik, sebelum itu kita perlu bedakan antara syarat dengan rukun. Bedanya syarat dengan rukun, jadi kan di setiap ibadah itu ada rukun, ada syarat. Kalau di wudu, rukun di antara rukun wudu misalkan ada niat atau membasuh wajah.
Juga ada syarat. Bedanya adalah kalau syarat itu dia sesuatu yang diharuskan ada tapi tidak berkaitan langsung dengan ibadah itu. Dia di luar, bukan rangkaian dari ibadah itu. Bukan bagian dari apa yang harus kita lakukan dalam ibadah itu. Tapi kalau rukun, dia bagian dari ibadah itu dan harus ada. Dua-duanya harus ada. Tadi saya bilang kalau rukun wudu diantaranya membasuh wajah. Ada di dalam ibadah itu. Adapun kalau syarat dia di luar, tapi harus ada. Seperti contoh orang yang berwudu harus Islam. Ya. Itu bedanya. Ya. Syarat yang pertama, syarat di antara syarat-syarat wudu adalah al-islamu. Jadi orang yang berwudu harus Islam, harus Muslim. Tidak sah orang kafir berwudu. Ya, tidak sah orang kafir berwudu. Kecuali wanita yang minal kitabiyah atau wanita kafir. Wanita kafir yang ingin digauli oleh suaminya yang muslim. Jadi di syariat kita lelaki muslim boleh menikahi wanita yang minal kitabiyat atau min ahlil kitab. Tapi jangan coba-coba cari kalau sekarang ya. Sedangkan yang muslim setengah mati itu orang muatur, apalagi yang beda ajarannya atau beda keyakinannya. Tapi asalnya bisa. Nah, kalau ada yang seperti itu, kemudian suaminya ingin menggauli istrinya ini yang min ahlil kitab, dari ahli kitab, kemudian dia dalam keadaan haid dan sudah suci dari haid, maka diwajibkan bagi wanita tersebut mandi dulu baru berhubungan. Tapi mandinya ini tidak dihukumi sebagai mandi yang mengangkat hadas, cuma membolehkan bagi suaminya untuk berhubungan. Nanti kalau nanti istrinya ini mau masuk Islam, mandi lagi, itu baru mandi yang mengangkat hadas. Ya, karena kenapa? Dia tadi kafir, tidak dianggap ibadah wudunya tadi. Nah, itu cuma sekedar membolehkan bagi suaminya untuk berhubungan dengannya. Oke. Jadi syarat pertama, seorang yang berwudu harus muslim. Kemudian syarat yang kedua adalah at-tamyiz atau mumayyiz. Kalau dijelaskan oleh para ulama, mumayyiz itu orang yang sudah faham, diajak bicara dia sudah faham, baru dia mampu menjawab. Bukan sekedar mampu menjawab, tapi dia bisa memperbaiki jawabannya. Kan ada anak-anak atau orang gila atau anak-anak yang kita orang panggil bicara, orang tanya sesuatu jawabannya lain. Dia bisa menjawab tapi tidak bisa menjawab dengan baik. Jadi di beberapa kitab lebih mendalam kata yang dipakai. Bukan saja mampu menjawab, tapi mampu memperbaiki jawabannya, memberikan jawaban yang terbaik. Jadi mumayyiz itu orang yang sudah faham diajak bicara, kemudian dia mampu untuk menjawab dengan jawaban yang baik, baru dia bisa makan sendiri, minum sendiri, bisa beristinja sendiri, ya, kemudian bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi anak kecil yang belum mumayyiz, yang belum bisa orang ajak bicara dengan baik, belum bisa membedakan mana yang benar, mana yang baik, belum bisa makan sendiri, minum sendiri. Nah, itu kalau dia berwudu maka wudunya tidak dianggap sah. Begitu juga dengan orang gila, dengan orang gila. Kecuali di beberapa keadaan. Di sini disebutkan istathnau tuhras sabiyyi alladzi la yumayyizu lit-tawaf. Jadi kalau ada anak kecil yang pergi haji atau umroh, nanti kan kalau mau buat tawaf itu dibutuhkan wudu. Kita harus dalam keadaan suci berwudu.
Kalau anak kecil pergi berhaji, kemudian dia belum memayis dan dia berwudu, maka wudu di situ dikecualikan. Ya. Tetap dianggap sah untuk masalah haji, karena di haji yang syarat dibutuhkan cuma Islam saja, tidak perlu memayis. Jadi kalau ada anak kecil yang mungkin baru 3-4 tahun, baru dia pergi haji, baru pas mau pergi haji, pas di tawaf orang tuanya yang wudukan, kemudian dia ikut tawaf, maka hajinya tetap sah. Begitupun dengan orang gila. Kalau mampu membatalkan orang gila membuat tawaf, ya, itu yang dikecualikan. Jadi pada asalnya untuk berwudu itu harus mumayyiz, kecuali dari keadaan yang saya sebutkan tadi. Kemudian yang berikut adalah suci dari, syarat yang ketiga adalah suci dari haid dan nifas. Ya, suci dari haid dan nifas. Atau yang semisalnya. Ya. Di sini sebut an-nasalisa minasyuruti allati tushtaratu li sihhatil wudu'i al-khulu minal haidi wan nifas. Jadi syarat yang ketiga di antara syarat-syarat sahnya wudu seseorang adalah suci dari haid dan nifas. Wa misluhuma kullu munafin lahu. Ya. Dan yang semisalnya juga dia suci dari yang semisalnya, seperti kahurujil bauli, dia tidak dalam keadaan sementara buang air kecil. Wa kadza yuqalu fil ghusl. Begitu juga dalam keadaan mandi. Jadi kalau ada orang berwudu, baru di saatnya berwudu juga, baru dia ada buang air kecil, maka wudunya tidak sah. Fala yasihu ma'a khurujil mani awil haidi awin nifas. Ya. Jadi tidak sah orang yang wudu atau orang yang mandi, kemudian di saat yang bersamaan dia juga buang air, maka tidak sah wudu dan mandinya. Namun dikecualikan mandi-mandi, beberapa mandi seperti mandi dalam haji. Ya, ketika orang haji, ya, disunahkan bagi dia untuk dalam keadaan bersih, ya, maka mandi sekalipun dalam keadaan haid dan nifas, mandi untuk kebersihan. Begitu juga mandi yang sunnah itu seperti mandi wanita yang haid atau nifas di hari raya. Di hari raya, meskipun dalam keadaan haid dan nifas, disunnahkan bagi wanita tersebut untuk mandi, ya, untuk supaya bersih di hari raya, bukan untuk mengangkat hadas. Ya. Kemudian yang keempat di antara syarat wudu adalah wa amma yamna'u wusulal ma'i ilal basyarah. Ya, jadi dia terlepas dari sesuatu yang bisa menghalangi tersampainya air ke kulit. Jadi misalkan di tubuhnya ada sesuatu yang bisa menghalangi tersampainya air ke kulit. Dan ini kebanyakan yang sering terjadi dan mungkin banyak juga yang terluput darinya. Seperti kalau perempuan itu pakai apa ya? Pakai henna orang bilangnya, atau yang semisalnya. Nah, kalau itu menghalangi air tersampainya di kulit, maka tidak sah wuduhnya. Begitu juga kotoran yang ada di kuku. Jadi kita harus rajin-rajin periksa kuku. Apalagi kalau tebal-tebal sekali, itu harus dibersihkan dulu, kemudian dia berwudu. Kalau dia berwudu dalam saat keadaan dia ada kotoran di kukunya yang bisa menghalangi air tersampainya di kulit, maka tidak sah wudunya. Atau biasa juga orang pakai ada vaselin yang colek biasa, atau mungkin balsem lah, balsem. Baru pakai banyak-banyak, seperti itu juga bisa menghalangi. Dia kan minyak, tapi minyaknya sudah dalam bentuk keras. Kalau terlalu banyak sampai bisa menghalangi air ke kulit, maka tidak dianggap sah wudunya. Kalau bahasa Arab al-fazilin.
Nanti saya cari apa itu al-fazilin. Soalnya cek-cek di kamus apa ini al-fazilin. Ternyata pas saya pahami lagi baik-baik, oh vaselin kayaknya ini. Baru saya cek, oh ya ternyata memang vaselin. Vaselin kan ada vaselin yang bisa dicolek, baru kayak macam hand body begitu, macam balsem. Nah, itu kalau so tebal dipakai, so terlalu tebal, terlalu banyak sampai air tidak bisa mengalir atau sampai ke kulit, maka tidak sah wudunya. Kalau Syekh Labib bilang itu oli, ada kecuali kalau oli semacam oli. Nah, kecuali dia yang cair, yang kalau kita orang kasih sampai air di situ dia tetap berjalan itu air mengalir, nah, maka tetap dianggap sah. Kecuali kalau yang sudah mengeras itu tidak bisa. Atau mungkin orang yang bekerja sebagai petani. Ya, ini yang dikecualikan, kecuali orang yang bekerja sebagai petani. Biasakan kalau habis bekerja dari kobong atau apa, ada sesuatu di bagian anggota wudhu kita, mungkin di kaki atau di tangan, yang memang sulit untuk dikeluarkan. Sisa bekas-bekas tanah atau apa yang memang sulit dikeluarkan, maka itu dimaafkan. Ya, atau tukang cat yang DP kerja hari-hari bacet, kasihan. Baru dia sudah berusaha untuk kasih keluar itu bekas-bekas cat, tapi masih ada beberapa yang tersisa kecil-kecil yang masih dimaafkan, itu juga tetap wudunya dianggap sah. Tapi harus usaha dulu kasih keluar. Atau orang yang kerja di bengkel yang hari-hari baku korek dengan oli atau apa, sehingga ada berupa bahan atau zat yang sulit untuk dia keluarkan, maka itu juga dimaafkan. Tapi tetap harus ada usaha dulu untuk mengeluarkannya. Kemudian syarat yang berikut di antara syarat-syarat wudu, syarat yang kelima adalah wa alla yakuna 'alal 'udwi ma yughayyirul ma. Agar kiranya tidak ada sesuatu di anggota wudunya yang bisa merubah keadaan air. Ya. Annal khamisa minas syuruti allati tushtatu li sihhatil wudu'i khuluwil 'udwi amma yughayyirul ma' taghyiran yaslubu ismahu. Ya. Jangan agar kiranya syarat yang berikut adalah agar kiranya tidak ada di anggota badannya sesuatu yang bisa merubah keadaan air sehingga bisa menghilangkan nama air itu sendiri. Di sini disebutkan seperti kalhibr, tinta, atau mungkin sampo. Ada orang yang mandi, misalnya dia mandi junub, baru dia pakai sampo duluan, so niat mandi junub tapi dia pakai sampo, baru pas dia basiram, maka air itu tidak sah mandinya karena airnya baku campur dengan sampo. Jadi kalau mandi junub atau mungkin berwudu, airnya harus air yang murni, tidak boleh tercampur dengan sesuatu, atau mungkin pada anggota badan ada sesuatu yang bisa merubah keadaan air, maka pada saat itu tidak dianggap wudunya, tidak dianggap sah. Begitu juga dengan mandi, sampo, sabun. Kalau mau mandi atau berwudu harus dengan air yang suci. Tapi kalau itu sesuatu yang bisa bercampur dengan air itu cuma sedikit dan tidak memberikan perubahan yang signifikan, maka tidak masalah. Kecuali kalau perubahannya perubahan yang bisa. Kan kalau misalnya orang mau bahas sampo, misalnya mandi itu sampo, air yang mau jatuh kamar itu orang tidak bilang air murni, dia air sampo. Ya. Maka seperti itu tidak dianggap lagi wudunya atau mandinya. Kemudian syarat yang berikut adalah wal ilmu bi fardiyatihi. Ya. Kita harus mengetahui atau harus meyakini akan kewajiban daripada wudu atau mandi tersebut. An-nasadisa minas syurutil lati tustartu li sihhatil wudu'i an ya'lamal mutawaddi'u kaunal wudu'i fardhan. Ya, orang yang berwudu harus mengetahui bahwasanya wudu ataupun mandi itu adalah sesuatu yang wajib. Ya. Kapan dia ragu atau dia mungkin meyakini
wudu dengan mandi junub itu cuma sesuatu yang sunnah, maka tidak sah. Maka tidak sah wudu dan mandinya. Jadi harus dia tahu bahwa kedua hal tersebut adalah sesuatu yang wajib. Kemudian yang berikut wa alla ya'taqida, syarat yang berikut wa alla ya'taqida fardhan min furudihi sunnatan. Seorang yang berwudu tidak meyakini sesuatu yang fardu atau sesuatu yang rukun daripada apa saja yang menjadi rukun dari wudu ataupun mandi sebagai sesuatu yang sunnah. Misal ada orang yang meyakini bahwa dalam wudu itu mencuci muka atau berniat itu sesuatu yang sunnah. Pada saat ini tidak dianggap sah wudunya. Ya. An-nasabi'a minas syuruti allati tushtaratu li sihhatil wudu'i alla ya'taqidal mutawaddi'u sunniyata fardin min furudihi fala budda min tamyizi furudihi min sunanihi aw i'tiqadi anna jami'a matlubatihi furudun aw ba'daha furudun wa ba'daha sunanun bisyarti alla yaqsida bi fardin muayyanin as-sunnah. Jadi ada 3 keadaan seseorang yang berwudu dianggap sah wudunya. Yang pertama, dia sudah bisa membedakan mana yang bagian rukun dan mana yang bagian sunnah di wudu itu. Ketika dia berwudu dalam keadaan seperti ini, maka wudunya dianggap sah. Yang kedua, dia belum bisa membagi mana yang masuk dalam rukun wudu, mana yang masuk dalam sunnah wudu. Tapi dia yakini bahwa semua yang kita lakukan dalam wudu atau mandi itu adalah sesuatu yang wajib atau rukun. Maka orang seperti ini wudunya juga atau mandinya juga dianggap sah. Yang ketiga, keadaan yang ketiga, seseorang yang berwudu atau mandi dalam keadaan seperti ini dianggap sah wudunya adalah dia cuma sekedar tahu bahwa dalam wudu atau mandi itu ada rukun, ada sunnah. Tapi dia tidak bisa membedakan. Cuma dia tahu dia yakini secara umum bahwa di dalam wudu atau mandi itu ada sesuatu yang rukun, ada sesuatu yang sunnah. Maka seperti ini juga dianggap sah wudunya. Yang tidak sah itu 2 keadaan. Yang pertama, dia yakini semua rangkaian wudu atau mandi itu sunnah. Ini tidak dianggap sah. Keadaan yang kedua adalah dia meyakini bahwa sesuatu yang sunnah, yang wajib adalah sunnah. Mungkin dia meyakini bahwa niat itu misalkan niat dianggap sunnah. Pada saat seperti ini wudunya atau mandinya tidak dianggap sah. Jadi 3 keadaan orang yang berwudu atau mandi dianggap sah wudu atau mandinya, kemudian 2 keadaan yang dianggap tidak sah. Bisa diingat ya. Jadi kalau ada orang yang berwudu, dia bilang, karena ini tidak cuci telinga, harus mau cuci itu. Baru dia lakukan. Maka orang seperti ini juga sah wudunya. Dianggap semua yang bagian daripada wudu itu wajib, sehingga dia harus tetap menjaga semuanya, dari berniat sampai mencuci kaki sampai berdoa dia dianggap wajib semua. Orang seperti ini wudunya sah. Atau kalau yang sudah bisa membedakan, otomatis dia sudah sah wudunya. Atau dia cuma meyakini saja secara umum, di wudu itu ada yang wajib, ada juga yang sunnah. Tapi dia tidak bisa membedakan. Orang seperti ini sah wudunya. Tapi ada perbedaan di situ, bahwa yang ketiga keadaan yang ketiga, di mana ada orang yang cuma meyakini secara umum, di sana ada rukun, di sana di wudu ada rukun, ada juga sunnah. Terjadi perbedaan antara Al-Imam Ibnu Hajar dan Imam Ar-Ramli. Imam Ibnu Hajar mengatakan bahwasanya itu tidak boleh terjadi kecuali kepada orang yang tidak tahu, bukan seorang yang sudah belajar fikih. Jadi kalau orang sudah belajar fikih, menurut Imam Ibnu Hajar, dia tetap harus tahu mana itu fardu, mana rukun.
Kecuali kalau orang yang tidak belajar fikih. Kalau Imam Ar-Romli tidak. Orang kalau keadaan seperti itu terjadi pada seorang yang sudah belajar fikih ataupun orang yang belum belajar fikih, maka wudunya dianggap sah. Ya, mana yang mudah bagi kita. Tapi kalau antum-antum ini yang di depan saya yang pakai songkok putih dengan ini dorang soho belajar fikih, jadi dorang harus tahu itu. Kemudian yang berikut, syarat yang berikut adalah air yang suci. Nah, jadi otomatis kalau orang yang berwudu mesti pakai air yang suci dan mensucikan. Al-ma'ul mutlak, biasanya ma'ul mutlak, air yang suci dan mensucikan. Bukan air kalau di sini disebutkan alladzi lam yuqayyad biqaidin lazim indal alimi bihalihi min ahli al-urfi wal lisan. Jadi air yang tidak terikat dengan ikatan yang lazim bagi orang yang tahu dengan keadaannya atau orang yang ahli dalam urf dan lisan. Bi allam yuqayyad aslan au quyida biqaidin munfakkin. Ya, jadi harus bersuci, berwudu dengan air mutlak, air yang suci dan mensucikan. Atau kalau dia dikoyitkan harus dikoyitkan dengan sesuatu yang munfakin, seperti ma'ul bahar, air sumur atau air hujan atau air laut, air sungai. Munfakin itu maksudnya ketika kita tidak menyebutkan sungainya atau mungkin lautnya, tetap dia disebut air, tetap orang tahu itu air. Beda kalau mungkin air yang sota campur dengan teh atau kopi, susu lah. Ya. Orang sota itu susu, dia tidak bilang lagi itu air. Ya, sekalipun dia dalam bentuk cair. Nah, seperti ini tidak boleh. Sekalipun ini suci, tidak boleh memakai berwudu. Ya, karena dia sudah bukan air murni, sota campur dengan sesuatu yang merubah keadaannya. Jadi harus pakai air yang suci dan mensucikan. Di sini juga ada beberapa kasus. An-nasamina minas syurutil lati tustaratu li sihhatil wudu'i kaunul ma'il mutawadda'i bihi tahuran wa la yustaratu tayakkunu tuhuriyatihi indal istibahi bal yakfi dhannuha. Misalkan ada keadaan kita orang mau berwudu, baru kita orang dapati di satu wadah, dua wadah ada air, tapi kita orang tidak tahu apakah yang mana ini yang sok kena najis atau tidak, ya. Kemudian kita menganggap satu di antaranya itu suci, yang satunya tidak suci. Mungkin sudah dijilat anjing atau apalah, atau mungkin sudah jatuh najis. Misal ada dua air, kemudian kita yakini yang satu bagian sebelah kanan kita yakin oh ini menurut prasangkaan kita ini sesuatu, ini air adalah air yang suci dan mensucikan. Maka kita berwudu dengan itu, saat itu wudu kita dianggap sah, ya. Atau ada dua orang yang berwudu datang, dua wadah tersedia di depan. Yang satu orang meyakini yang air di wadah yang ada air di sebelah kiri itu yang suci. Menurut dia yang sebelah kanan itu tidak suci. Baru orang di sebelahnya dia bilang yang ini suci, yang sebelahnya tidak suci. Maka ketika dua-duanya berwudu dengan itu, dua-duanya dianggap sah menurut perasaan. Itu dalam keadaan istibah. Itu kasus pertama. Kasus kedua, mungkin kita orang datang ke satu tempat, baru sudah datang waktu sholat, berwudu. Masuk di tempat berwudu, ada air tertampung. Airnya tidak sampai 2 kullah, air sedikit, tidak ada perubahan. Cuma kan kita orang biasa ragu, ini air suci atau tidak? Sotakana kesana orang pe najis ini atau tidak? Maka dugaan seperti itu tidak berpengaruh. Asalnya air itu adalah air suci, selama tidak ada perubahan. Meskipun selama tidak ada perubahan, tidak ada, kecuali kalau orang sudah sampai ke sana, di situ so ada tai cicak, so ada tai tikus, ya jelas itu orang sudah lihat DP najis. Kalau misalnya tidak ada apa-apa di situ, cuma kan kita orang tidak tahu, pendatang dalam keadaan seperti itu orang tidak tahu. Orang ragu, air ini so karena najis atau tidak, atau orang ragu-ragu itu tidak dianggap.
asalnya air itu suci. Kalau kita orang berwudu dengan air itu, maka wudu kita orang dianggap sah. Ya. Bisa dipahami ya. Kemudian yang berikut syarat yang ke-9 dan ke-10, yaitu dukhulul waqti wal muwalatu lidaimil hadath. Dan kedua syarat ini diperuntukkan untuk orang yang punya penyakit selalu hadas. Kalau mungkin jaga tak kincing-kincing, mohon maaf ya. Atau darah haidnya tidak beraturan, namanya seperti itu ya. Perempuan yang paling tahu. Nah, untuk syarat ini, dua syarat ini untuk mereka. Jadi mereka tidak boleh berwudu. Yang pertama dukhulul waktu, mereka tidak boleh berwudu atau mandi kecuali sudah masuk waktu sholat. Kalau orang yang dalam keadaan sehat kan, misalnya sholat isyanya jam 7, jam setengah 7 itu orang boleh berwudu. Tapi kalau untuk mereka tidak, nanti sudah azan masuk waktu baru berwudu. Tidak boleh berwudu sebelum masuk waktu untuk mereka yang punya penyakit seperti yang tadi saya sampaikan. Kemudian yang berikut, berkesinambungan. Jadi harus berkesinambungan. Kalau orang yang punya penyakit seperti itu, kalau dijelaskan oleh para ulama, bukan ada 4 keadaan. Yang pertama, mereka harus bersuci dulu, kan? Datang waktu sholat, pas begitu masuk waktu, bersuci dulu karena dorang selalu keluar kotoran, maka bersuci dulu. Baru habis itu langsung baku sambung dengan ganti pakaian, atau mungkin kalau perempuan kasih ganti DP mohon maaf, pembalutnya atau apalah, ganti dengan sesuatu yang bersih. Kemudian sambung setelah itu, tidak boleh tak jeda, langsung sambung berwudu. Tidak boleh tak jeda lagi, langsung sambung sholat. Kecuali misalnya sudah kasih bersih, kemudian sudah ganti pakaiannya, kemudian sudah berwudu, baru dia pergi sholat berjamaah. Cuma kan kalau sholat berjamaah tidak mungkin dia macam satu orang datang kemari karena dia daimul hadas, sering keluar kotoran, enggak dia pergi kamat, padahal masih ada orang, tidak kan? Pasti mau tunggu jamaah, kecuali dalam keadaan seperti itu. Dia mau tunggu jamaah tidak masalah. Tapi asalnya kalau dia mau sholat sendiri harus baku sambung itu. Jadi dari dia bakal bersih, ini untuk orang yang punya penyakit, dari bakal bersih, kemudian ganti pakaian, kemudian berwudu dan masuk waktu sholat, itu harus baku sambung. Tidak boleh ada jeda. Kalau ada jeda, ulang lagi dari awal. Kasih bersih, berwudu, kasih bersih, ganti pakaian, berwudu, seperti itu dan seterusnya. Oke, pas. Bisa dipahami sebenarnya. Oke, saya kira cukup karena ada pertanyaan ini. Baik, kepada jamaah yang ingin bertanya atau ada pertanyaan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi Ustaz, bagaimana dengan orang yang sudah lanjut usia, terus istilahnya dia sudah pikun, kan kalau dilihat dari pengertian mumayyiz tadi, tidak ada bilangan umur yang disebutkan, hanya kalau pengertiannya tadi dia bisa memberikan jawaban dan jawaban itu sesuai dengan apa yang ditanya, atau dia bisa memperbaikinya dengan baik ketika menjawab. Lantas bagaimana dengan orang yang sudah lanjut usia, terus kadang-kadang dia lupa, dan paling sering dia lupa lah kalau melakukan sesuatu itu. Apakah ini dimaafkan atau bagaimana kondisinya? Syukran Ustaz. Baik, untuk orang yang pikun disebutkan di sini mumayyiz adalah an yafhamal khitaba wa yaruddal jawaba wa an ya'kula wahdahu wa yashraba wahdahu wa yastanjiya
mampu memahami perkataan atau bisa diajak bicara, baru dia bisa menjawab dengan baik, makan sendiri, minum sendiri. Bagaimana dengan orang yang pikun? Kalau pikunnya itu kalau orang pikun dalam keadaan pikun, dia masuk dalam kalau dalam keadaan pikun dia lupa. Ini sama dengan orang apa ya, epilepsi kalau tidak salah ya, epilepsi itu ya, jaga mati-mati ayam begitu. Iya, jaga mati-mati ayam. Dalam keadaan seperti itu dia wudunya tidak sah. Kalau dia berwudu dalam keadaan seperti itu tidak sah, ya, karena dia dalam keadaan ta'ampal istilahnya ini atau pikun. Begitu dia sadar, di situ boleh dia kasih bayi, ya. Dalam nanti keadaan dia sadar, baru dia dianggap sah wudunya. Tapi kalau dia berwudu dalam keadaan seperti itu, ya tadi seperti saya bilang tidak sah wudunya, karena dia tidak bisa mumayyiz. Tidak disebutkan kan umurnya juga kan di sini. Dalam keadaan seperti itu tidak dianggap sah wudunya. Kalau dia dalam keadaan sadar, nanti dia mau sadar kemari lagi, ya, baru dia ulangi sholatnya, dia ulangi juga wudunya. Seperti itu. Masih ada? Masih ada banyak waktu ya? Wah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar penjelasan dari Pak Ustadz tadi mengenai wudhu. Bagaimana misalnya kesehatan saya terganggu, misalnya luka-luka di kaki dan tidak bisa basah dengan air. Apakah bagaimana caranya untuk berwudhu, atau saya berwudhu apa dikatakan sah wudhu saya karena tidak bisa dibasahi dengan air semua tubuh ini, anggota tubuh ini? Kira demikian. Makasih. Baik. Ya, kalau dalam keadaan seperti itu ada beragam pendapat. Kalau kita merujuk ke mazhab Syafi'i sendiri, dia memang agak berat. Jadi kalau misalnya di bagian anggota wudhu kita, kayak Pak bilang tadi, di kaki ada luka yang tidak bisa dibasahi air. Ketika sudah ulai dari awal niat, kemudian sobat cuci kamar tangan, kumur-kumur semua, sudah sampai di kaki. Nanti kalau menurut mazhab Syafi'i ya, kalau sudah sampai di kaki yang ada luka yang tidak bisa dibasahi dengan air, dia ganti dengan tayamum. Ya. Seperti itu. Kalau mau pakai mazhab lain, cukup diusap saja. Mana yang mudah begitu, Pak? Jadi kalau mau ambil yang seperti itu, begitu pas sampai di anggota yang tidak bisa dibasahi dengan air, ganti dengan tayamum untuk anggota tubuh tersebut. Yang lain tetap kasih basah seperti bagaimana biasa. Kalau mau ikut mazhab selain mazhab Syafi'i, ada yang cukup diusap saja, Pak. Iya, tetap niat berwudu. Ya. Iya. Termasuk, Pak, dianggap wudu itu, Pak. Cuma itu untuk meringankan. Kan kalau tadi Pak bilang ada luka, kalau dalam mazhab Syafi'i dia tidak dibasahi dengan air, cuma ganti dengan tayamum untuk meringankan supaya tidak kena air itu luka. Tapi tetap diganti dengan tayamum. Kalau yang lain tidak, cukup usap saja, mau kasih basah kamar, mau usap begitu, usap. Tidak usah kasih basah dengan air dan wudunya tetap sah. Seperti itu, Pak. Ya Ustaz, terkait dengan yang tadi itu kan pendapat yang Ustaz utarakan terkait orang misalkan ada kakinya yang luka, terus nanti yang tidak bisa kena air itu diganti dengan tayamum. Tayamum itu kan yang
di basuh itu yang menjadi rukun daripada wudu kan, wajah, tangan. Berarti kaki juga itu misalkan yang Ustadz bilang itu apakah masuk bagian daripada rukun wudu atau bagaimana Ustadz? Yang dibahas itu kan kalau misalkan untuk tayamum wajah, kemudian dengan tangan. Apakah kaki juga itu termasuk rukun wudu atau bagaimana Ustadz? Soalnya kan kalau mau tayamum kan tidak harus sampai di kaki. Itu maksudnya bagaimana Ustadz ya? Tayamumnya sebagaimana tayamum seperti yang antum sudah ketahui. Cuma tayamum tidak usah, maksudnya bukan tayamum akan dengan tanah ini, dengan debu ini, kaki yang sakit ini misalkan kan. Tetap tayamum sebagaimana tayamum yang antum ketahui, cuma muka dengan tangan sampai siku. Untuk kaki tersebut, untuk mengganti kaki yang ada luka tersebut. Mungkin DP Mas Ustadz, kan kalau rukun wudhu itu cuci kaki kan? Iya. Cuci kaki. Nah, di tayamum tidak ada cuci kaki. Nah, bagaimana DP masuk akal antara yang sebelumnya itu ada bagian kakinya yang di sebelah tidak ada basuhan untuk kaki. Kenapa bisa menggantikan? Oh, kenapa bisa menggantikan? Iya. Sementara karena dia tidak bisa dibasuh dengan air kecuali kalau dia bisa. Kan kalau idza ja'al ma'u batalat tayammum. Ya begitu kalau iya. Jadi tayamum itu tidak menggantikan, cuman listibahati kalau bahasa fikih. Karena dalam keadaan kita tidak bisa menggunakan air untuk itu, jadi ganti tayamum. Dan sebenarnya kalau dalam mazhab Syafi'i, kalau so sehat kamari itu luka sobae, kalau dalam mazhab ganti sholat, ganti wudu, ganti sholat. Apalagi kalau pakai pambungkus yang apa namanya kalau kita pasang, iya kain khas atau apa yang tidak bisa basah, itu juga cuma dia usap dan dia ganti dengan tayamum, dia pakai tayamum untuk itu. Kan dalam keadaan seperti itu dia tidak bisa menggunakan air, itu dia masuk akal sebenarnya. Ya kan dia tidak bisa pakai air. Macam antum sakit, misalnya antum sakit tidak bisa pakai air. Untuk sholat antum tayamum. Begitu loh, itu dia. Karena cuma bagian situ yang sakit, yang tidak bisa kena air, diganti dengan tayamum. Tapi dia bukan badil begitu, bukan. Aja.
Bagian kaki mau ganti dengan tayamum, ditayamumkan. Tetap yang bisa dicuci atau dibasuh. Yang luka cuma di kaki. Di kaki itu, bodi kaki itu yang mau tayamumkan. Yang lain kasih basah. Yang lain tetap dibasahkan. Cuma di kaki itu yang ada luka itu yang ditayamumkan. Tidak bisa basah sama sekali ya. Dan tidak bisa basah sama sekali. Memang atau tak pasang apa DP nama? Iya, gips atau kain khas begitulah. Tayamum. Berarti pas bagian kaki dia ganti dengan tayamum seperti tayamum biasa, itu tayamum tangan biasa. Tangan dengan wajah. Iya. Seperti tayamum biasa. Kedua lah. Kan kalau orang Allah dalam keadaan sakit begitu kan. Misalnya orang memang sama sekali tidak bisa pakai air. Entah mungkin karena orang lagi sakit atau mungkin cuacanya yang lagi sangat dingin. Baru orang tayamum, baru habis itu sholat. Itu satu badan. Kenapa cuman yang kaki antum tanyakan? Kan seperti itu tak? Iya. Iya kan? Itu satu. Kalau orang dalam keadaan sakit atau tidak bisa menggunakan air, orang tayamum untuk semuanya anggota wudu. Itu cuman kaki. Nah, itulah tadi saya bilang lebih masuk akal sebenarnya. So dapat sebenarnya. Iya kan? Kalau antum mau tanya. Itu cuma kaki. Kalau orang dalam keadaan sakit tidak bisa menggunakan air, untuk semuanya orang pakai dengan tayamum. Ya, tapi nanti kalau sudah bisa diganti. Begitu kalau ini. Tapi untuk memudahkan tidak usah diganti. Tetap dianggap sah. Iya. Bagaimana ini yang tayamum sebenarnya ini? Karena parpanya mungkin sangat jarang sekali orang yang pakai tayamum ini, walaupun dia itu sakit. Maksud saya begini, ini kan kita kan berniat keyakinan untuk kita berwudu, artinya itu dianggap keyakinan diri kita sendiri. Apakah tidak ada dalil untuk menyempurnakan wudu itu walaupun dengan keyakinan hati sendiri? Tidak ada dalil. Karena pertanyaan tayamum ini Pak, bagi saya tidak bisa lakukan ini tayamum. Hingga saya mengucapkan Tetap ini. wudu. Tetap berwudu walaupun tidak sempurna. Begitu. Apakah tidak ada untuk pertimbangan dari khususian untuk berwudu itu? Barangkali begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Asalnya kita menggunakan air. Selama kita mampu untuk menggunakan air. Ketika kita tidak mampu menggunakan air, baru tayamum. Dan keadaan tidak menggunakan air itu seperti contoh sakit, ya. Sakit yang memang tidak boleh pakai air. Mau kapan kita orang mau pakai air, mau tak tambah kita orang pesakit, ya. Atau lama mau sembuh, pada saat itu kita orang boleh tayamum. Atau dalam keadaan cuaca yang sangat dingin sekali, kalau mau paksa mau pakai air, mau sakit, baru bisa tayamum. Sudah pembahasan tayamum. Kalau saya semua tidak apa ya, jadi yang dipersoalkan di sini Pak belum tahu tentang tayamum. Kalau ada penjelasan mengenai tayamum, ini bukan sembarangan debu yang mau dipakai untuk bertayamum. Misalnya ada lintasan kendaraan begini toh, ambil debu misalnya di kompleks ini untuk dipakai tayamum, apa itu sah? Sedangkan dia tidak bisa. Kalau ada penjelasan lain, tidak bisa dipakai untuk tayamum. Barangkali begitu. Makasih. Iya. Ya, tidak sembarang debu yang harus dipakai. Ada debu yang memang digunakan untuk tayamum. Kalau yang di jalan-jalan begitu tidak ya. Baru tidak juga yang tertempel di dinding, enggak langsung tertempel di dinding bisa pakai buat tayamum. Kalau terus angkat kamar begini baru
sota angka kamar satu kali dengan warna cat, itu bukan debu seperti itu. Memang debu murni, debu yang khalis. Ya. Tapi ada di sekitaran kita ada, biasa di kaca lemari kah atau kaca jendela kan, biasa ada tempel debu di situ kan. Ada debu yang seperti itu yang bisa digunakan untuk tayammum. Kalau debu-debu yang amburan di jalan, kecuali yang memang termasuk kasih sendiri ke sana, itu memang itu tanah yang atau debu yang memang nanti kalau kita orang dalam keadaan tidak bisa menggunakan air, pakai itu dia. Kalau yang ada di cat dinding, kalau di dinding Allah boleh, yang penting terang angka kamar dia masih debu. Kalau sudah baku angka kamar dengan cat, dia sudah tidak khalis, itu sudah baku campur, bukan debu yang seperti itu. Nanti ada pembahasan khusus tentang tayammum, insyaallah nanti akan dijelaskan lebih rinci di situ, Pak Haji. Baik, ada sekitar 7 menit. Mudah-mudahan itu jawaban bisa diterima. Itu bisa clean am, secara umum seperti ini. Insya Allah nanti akan dibahas lebih detail lagi ketika dia sudah masuk bab tayamum. Dan sedikit penjelasan bahwa memang begitu. Kalau kita orang mau belajar itu harus bertahap, insya Allah. Dan itu adalah apa yang Allah ujikan kepada kita. Apakah benar-benar mau menuntut ilmu atau tidak? Tidak ada itu Allah kasih ilmu langsung satu kali. Tidak. Itu tetap harus bertahap. Dan makanya kalau boleh ya hadir-hadir terus di kajian supaya orang dapat tahu apa yang dibolehkan, bagaimana ketika kita orang bersuci apakah sah atau tidak. Ala kulli hal. Mau bertanya? Oh tidak. Sakit tangan buta, angkat tangan. Ala kulli hal itu yang bisa kami sampaikan, dan kami ucapkan terima kasih jazakumullah khairan kepada Ustadz kita, Ustadz Dzul Mahri. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa panjangkan umur beliau, Allah jaga beliau, dan kepada semua asatidzah, kepada guru-guru kita semua, kita berwasilah dengan kesolehan mereka. Semoga kita termasuk golongan mereka, yaitu orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Maka saya meminta izin kepada Ustadz untuk menutup dengan membacakan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.